Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Pasti semua sehat dan semangat ya. Sudah siap belum nih untuk belajar hari ini? Yuk simak pembelajaran hari ini bersama saya Amma Khorida Adila NIM 2119342. Materi kali ini adalah aliran-aliran pendidikan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian aliran pendidikan. Teman-teman tahu tidak tentang pengertian aliran pendidikan? Nah, di sini dijelaskan secara pengertian aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Artinya apa? Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi yang berkepanjangan, yakni pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Kira-kira bagaimana ya menanggapi hal tersebut? Tentu setiap aliran pendidikan memiliki perbedaan dalam mengaji fenomena pendidikan. Dari pengertian aliran pendidikan tersebut, maka terbentuklah beberapa macam aliran pendidikan. Di antaranya yang pertama, aliran nativisme, yang kedua, aliran empirisme, yang ketiga, aliran konvergensi, yang keempat, aliran behaviorisme. Ada 4 aliran nih kawan. Coba yuk kita lihat pembahasan setiap aliran tersebut. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme ini berasal dari kata natif yang artinya asli atau asal. Sehingga dalam pengertiannya, aliran nativisme adalah aliran yang menganggap bahwa sejak lahir anak telah membawa sifat dan dasar tertentu, yang dimana sifat itu adalah pembawaan atau keturunan untuk pertumbuhan dan perkembangannya di masa depan. Tokoh pelopor aliran ini adalah seorang filsuf dari Jerman. Aliran ini dikenal dengan pesimis pedagogis. Apa itu pesimis pedagogis? Pesimis pedagogis adalah aliran yang bersifat pesimis karena aliran nativisme ini mengesampingkan peranan lingkungan, sosial, pembinaan, dan pendidikan. Dalam artian apa? Dalam artian menolak dengan tegas adanya pengaruh eksternal. Lalu bagaimana penganut aliran ini dalam dunia pendidikan? Nah, di aliran ini disebutkan bahwa perkembangan atau nasib manusia telah ditentukan sebelumnya, yakni tergantung pada bawaan dan bakat yang dimilikinya. Berhasil tidaknya perkembangan anak tergantung pada dirinya, tinggi rendahnya dan jenis pembawaan yang dimiliki anak. Jadi kaum nativisme ini meyakini jika pertumbuhan dan perkembangan anak itu ada pada bawaan pada dirinya. Aliran yang kedua adalah aliran empirisme. Tahukah teman-teman apa itu empirisme? Kata empirisme bersumber dari bahasa Yunani dengan kata emperia yang berarti berpengalaman dalam. Empirisme juga diartikan dalam bahasa Inggris yaitu kata experience yang mengandung makna pengalaman. Tokoh utama yang menjadi pelopor aliran empirisme adalah John Locke. Beliau ini mengenalkan doktrin tabula rasa atau dalam bahasa Latin berarti buku tulis yang kosong. Maknanya, ketika seorang lahir di dunia ini dalam keadaan kosong atau dengan kata lain masih suci. Dalam pendidikan, pendapat kaum empirisme ini terkenal dengan nama optimis pedagogis. Karena apa? Karena dalam upaya pendidikan hasilnya sangat optimis dapat mempengaruhi perkembangan anak. Apalagi setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri. Maka dalam aliran ini menegaskan perlu adanya guru dan lingkungan yang baik agar kehidupannya dapat terarahkan. Setuju nggak sih teman-teman?
dengan aliran empirisme ini bahwa perkembangan seseorang itu diawali dengan seperti kertas yang kosong, kemudian dari lingkungan sosial menjadi pengalaman dalam hidup. Kalau saya sendiri sih sangat setuju dengan aliran empirisme karena empirisme ini memberikan pengalaman baru untuk kedepannya, untuk masa depannya. Baik, sekarang sudah memasuki aliran yang ketiga. Aliran yang ketiga ini adalah aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa seseorang atau anak yang dilahirkan di dunia sudah disertai potensi baik maupun pembawaan buruk. Artinya, dia itu sudah memiliki pembawaan buruk ataupun baik. Seperti itu. Perkembangan manusia, baik dasar maupun lingkungannya, sama-sama mempunyai peranan yang penting. Menurut Maling Purwanto, proses perkembangan manusia tidak hanya ditentukan oleh faktor pembawaan dan faktor lingkungannya yang dipengaruhi oleh orang lain, tetapi aktivitas manusia itu sendiri dalam perkembangan turut menentukan ataupun memainkan peranan tersebut. Jadi aliran ini menuju pada diri sendiri, selain dari faktor lingkungan maupun dari faktor aktivitas yang dilakukan. Aktivitas manusia itu sendiri dalam perkembangan turut menentukan, memainkan peranan juga. Artinya seseorang harus bisa menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan yang nyata. Perintis aliran ini adalah William Stephen, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman. Wah, keren banget ya aliran ini. Dalam pendidikan harus bisa menentukan jati dirinya dari faktor bawaan dan faktor lingkungan. Aliran yang keempat adalah aliran behaviorisme. Aliran ini menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh reaksi terhadap introspeksionisme dan psikoanalisis. Kaum behaviorisme ini memusatkan dirinya pada pendekatan ilmiah yang sungguh-sungguh objektif. Behaviorisme ini memandang pula bahwa ketika seseorang dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dan lingkungan. Artinya, manusia itu mendapat stimulus dari lingkungan sekitarnya, sehingga lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk, lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Aliran behaviorisme ini didirikan oleh John Watson pada tahun 1913. Dasar pemikiran Watson yang memfokuskan diri lebih pada proses mental daripada elemen kesadaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan sedikit mengenai latar belakang terbentuknya aliran pendidikan. Aliran pendidikan ini ternyata sudah ada dari zaman Yunani kuno sampai saat ini. Harapannya, aliran pendidikan dapat dikuasai oleh para pendidik agar tahu karakter setiap muridnya dan memudahkan dalam proses pembelajaran. Nah, ada dua pertanyaan yang menarik nih kawan. Yang pertama, aliran manakah yang paling sering diterapkan oleh guru dalam dunia pendidikan? Jadi jawabannya seperti ini. Dari keempat aliran tersebut sudah dijelaskan pada intinya, setiap aliran memiliki pengaruh terhadap anak didiknya. Jadi, dari keempat tersebut, yang paling berpengaruh atau yang paling bisa diterapkan itu adalah aliran empirisme, yang dimana juga disebut dengan optimis pedagogis. Karena apa aliran ini sesuai dan tepat pada pendidikan saat ini? Dikarenakan dalam aliran tersebut, pengalaman dalam hidup dapat menjadikan diri seorang mampu berpikir secara kritis. Seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, ini menarik sih untuk dibahas dengan pertanyaan, apakah setiap anak
bisa melakukan pendidikan dari aliran konvergensi? Jawabannya tentu pasti bisa. Jadi, aliran konvergensi itu aliran selain dari faktor lingkungan dan faktor pembawaan. Aliran ini menekankan agar individu itu menonjolkan eksistensinya, kemampuannya, apa yang dia peroleh itu diungkapkan dalam dunia nyata. Seperti itu. Kemudian juga dijelaskan anak dalam tahun pertama belajar itu yang mereka kenali adalah belajar mengoceh atau bercakap-cakap. Nah, dari cakap-cakap itu ada dorongan dan bakat. Alhamdulillah sudah sampai pada sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Gimana teman-teman? Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama tutup dan akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.